Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Endang Lestari dari Prodi S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan membuat video penyuluhan pasien postpartum tentang kontrasepsi. Sebelumnya, puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas maternitas pada perkuliahan hari ini. Sebelum saya masuk kepada materi, baiklah Bu, sebelum saya masuk kepada materi, saya akan menjelaskan tujuan dari penyuluhan ini. Tujuan umumnya, yang pertama, setelah pemberian penyuluhan ini diharapkan ibu dapat memahami tentang KB dan metode kontrasepsi. Yang tujuan khususnya, setelah pemberian penyuluhan ini diharapkan ibu mampu menjelaskan pengertian KB dan kontrasepsi. Ibu dapat menjelaskan jenis-jenis kontrasepsi. Ibu juga dapat menjelaskan keuntungan kontrasepsi dan keterbatasan kontrasepsi. Sasaran pada penyuluhan ini yaitu pasien postpartum. Pokok bahasannya yaitu pendidikan kesehatan tentang KB dan penggunaan alat kontrasepsi. Yang pertama, menjelaskan pengertian KB. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis kontrasepsi. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan kontrasepsi. Yang keempat, menjelaskan keterbatasan kontrasepsi. Metode dari penyuluhan ini yaitu metodenya ceramah. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan tujuan umum dari KB. Yang pertama, membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang dapat memenuhi hidupnya. Yang kedua, mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan pendudukan di Indonesia. Tujuan khususnya yang pertama yaitu sebagai pengatur kelahiran. Yang kedua, pendewasaan usia perkawinan. Yang ketiga, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, mencegah kehamilan. Yang kelima, menjarakkan kehamilan. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan tujuan KB. Yang pertama, tujuan KB yaitu keluarga dengan anak yang ideal. Yang kedua, keluarga sehat. Yang ketiga, keluarga yang berpendidikan. Yang keempat, keluarga yang sejahtera. Yang kelima, keluarga yang berketahanan. Yang keenam, keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya. Yang ketujuh, keluarga atau penduduk yang tumbuh seimbang. Baiklah Bu, sebelum saya masuk kepada materi, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari KB. Manfaat KB bagi ibu. Yang pertama, perbaikan kesehatan. Yang kedua, peningkatan kesehatan. Yang ketiga, waktu yang cukup untuk mengasuh anak. Yang keempat, waktu yang cukup untuk istirahat. Yang kelima, menikmati waktu luang. Yang keenam, dapat melakukan kegiatan yang lainnya. Baiklah Bu, di sini juga ada manfaat KB bagi anak. Yang pertama, dapat tumbuh dengan wajar dan sehat. Yang kedua, memperoleh perhatian dan pemeliharaan makan yang cukup. Yang ketiga, perencanaan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Di sini juga ada manfaat KB bagi keluarga ya Ibu. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, harmonisasi keluarga lebih terjaga. Baik, sebelumnya Bu, sebelum saya masuk kepada materi penyuluhan, apakah Ibu mengerti tentang KB dan atau kontrasepsi? Oh, belum. Baiklah Bu, di sini saya akan masuk pada materi yaitu yang pertama, pengertian dari KB. KB atau keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu untuk mendapatkan objek-objek tertentu, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kehamilan yang diinginkan, mengatur interval kehamilan,
menentukan jumlah anak dalam keluarga, mengontrol saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri. Sedangkan kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Alat yang digunakan untuk penunda kehamilan dan menjarakkan jarak kelahiran. Baiklah, di sini ada macam-macam alat kontrasepsi. Yang pertama itu ada metode kalender atau pantang berkala. Adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Metode ini akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik dan benar. Sebelum menggunakan metode ini, pasangan suami istri harus mengetahui masa subur. Selanjutnya, jenis-jenis KB. Yang pertama, kontrasepsi pil. Ini adalah metode kontrasepsi hormonal yang digunakan wanita, berbentuk tablet. Pada dasarnya, kontrasepsi pil terbagi menjadi 3, yaitu pil kombinasi, pil yang mengandung progesteron, dan pil yang mengandung estrogen. Kontrasepsi pil adalah salah satu kontrasepsi yang paling banyak digunakan. Kontrasepsi pil mengandung hormon estrogen dan progesteron, serta dapat menghambat ovulasi. Baiklah, di sini ada jenis-jenis pil kombinasi. Ada 3 macam. Yang pertama, monofasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon. Yang kedua, bifasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon estrogen, progesteron dengan 2 dosis yang berbeda. Yang ketiga, trifasi, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon estrogen dan progesteron dengan 3 dosis yang berbeda, dengan 7 tablet tanpa hormon. Baiklah, di sini ada efektivitasnya pada pemakaian yang seksama. Pil kombinasi 99% efektif mencegah kehamilan. Keuntungannya, menggunakan pil ini dapat diandalkan jika pemakaiannya teratur, meredakan disminor, mengurangi resiko anemia. Kerugiannya yaitu harus diminum secara teratur, cermat, dan konsisten. Indikasinya, penggunaan kontrasepsi ini yaitu pada usia reproduksi yang telah memiliki anak, ibu menyusui tapi tidak memberikan ASI eksklusif. Kontraindikasinya penggunaan ini ibu yang sedang hamil, pendarahan yang tidak terdeteksi, diabetes berat dengan komplikasi depresi berat dan obesitas. Selanjutnya, efek sampingnya yaitu pertambahan berat badan, pendarahan di luar siklus haid. Di sini cara pemakaiannya, pil pertama dari bungkus pertama diminum pada hari kelima siklus haid. Dapat juga dimulai pada suatu hari yang diinginkan, misalnya hari Minggu, agar mudah diingat, lalu diminum terus-menerus pada pil yang berjumlah 28 tablet. Yang ketiga ada kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik adalah alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron dan estrogen. Kontrasepsi ada 2 macam, yaitu suntik yang sebulan sekali dan suntik yang 3 bulan sekali. Akan tetapi, ibu lebih suka menggunakan suntik yang sebulan sekali karena suntik ini dapat menyebabkan pendarahan bulanan secara teratur dan jarang menyebabkan spotting. Selanjutnya ada kontrasepsi susuk, yaitu implan. Adalah kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam bawah kulit, yaitu memiliki keefektivitasan yang cukup tinggi dan menggunakan kontrasepsi jangka panjang yaitu 5 tahun, serta efek pendarahan lebih ringan, tidak menaikkan tekanan darah,
sangat efektif bagi ibu yang tidak boleh menggunakan obat yang mengandung estrogen. Baiklah, selanjutnya yaitu ada kontrasepsi IUD. Adalah suatu benda kecil dari plastik yang lentur, kebanyakan mempunyai lilitan tembaga yang dimasukkan ke dalam rahim. IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang mengandung tembaga. Kontrasepsi ini sangat efektif, digunakan bagi ibu yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormonal dan merupakan kontrasepsi jangka panjang 8-10 tahun. Tetapi, efek dari IUD ini dapat menyebabkan pendarahan yang lama dan kehamilan yang ektopik. Angka kegagalan pada tahun pertama 2,2%. Selanjutnya ada alat kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap, yaitu kontab adalah kontrasepsi permanen yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Kontab ada dua macam, yaitu tubektomi yang digunakan pada wanita dan vasektomi yang digunakan pada pria. Keunggulan kontab adalah merupakan kontrasepsi yang hanya dilakukan atau dipasang sekali, relatif aman. Angka kegagalan kontab pada pria 0,1%. Selanjutnya, tubektomi adalah salah satu kontrasepsi yang permanen. Metode ini melibatkan pembedahan abdominal dan perawatan rumah sakit yang melibatkan waktu yang cukup lama. Sedangkan vasektomi adalah pilihan kontrasepsi permanen yang populer untuk banyak pasangan. Vasektomi adalah pemotongan vas deferens yang merupakan saluran yang menyangkut sperma dari epididymis di dalam testis ke vesicula spinalis. Selanjutnya yaitu ada kondom. Kondom adalah suatu selubung atau sarung karet yang dipasang pada penis atau kondom pria atau vagina, yaitu kondom pada wanita, pada saat senggama. Kondom pertama kali dipakai untuk menghindari penularan penyakit kelamin yang terbuat dari karet tipis atau lateks. Cara kerjanya yaitu barir penis waktu melakukan koitus dan mencegah pengumpulan sperma pada vagina. Setelah itu, efektivitasnya yaitu gagal karena kondom yang bocor atau kurangnya kedisiplinan pemakai. Yang kedua, kondom hanya digunakan untuk sekali pakai. Yang ketiga, pakailah kondom manakala penis sudah ekresi penuh. Yang keempat, sarungkan dan tinggalkan sebagian kecil dari ujung kondom untuk menampung sperma. Selanjutnya, kondom yang mempunyai kantong kecil di ujungnya, jepit ujung kondom sehingga yakin tidak ada udara. Selanjutnya, keuntungan dari kondom ini yaitu memberi perlindungan terhadap PMS, tidak mengganggu kesehatan klien, murah dan dibeli secara umum. Kerugiannya, angka kegagalan cukup tinggi, yaitu 3-15 kehamilan per 100 wanita per tahun. Yang kedua, perlu dipakai pada saat hubungan seksual. Yang ketiga, mungkin mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Yang keempat, memerlukan penyediaan setiap kali hubungan seksual. Indikasinya yaitu seorang yang memerlukan kontrasepsi sementara, pasangan yang ingin menjarakkan anak. Yang ketiga, pasangan yang mengkhawatirkan efek samping metode lain. Efek sampingnya yaitu yang pertama, pernah dilaporkan kondom yang tertinggal di vagina. Yang kedua, infeksi ringan. Yang ketiga, reaksi alergi terhadap kondom karet. Baiklah Bu, itu tadi materi penyuluhan yang saya jelaskan. Apakah Ibu dapat mengerti atau memahaminya? Baiklah Bu, terima kasih.
Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.